Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Hayani dengan NPM 20065999266 Program Studi Fisioterapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis biomekanik dan kinesiologi berenang gaya bebas. Berikut penjelasannya. Berikut adalah gambar dari berenang gaya bebas. Berikut akan ditampilkan video berenang gaya bebas. 불타오르네. 내게 말해 너의 달콤한 미소는 내게 말해 속삭이듯 내 귓가에 말해 Don't be like a prey Smooth like a snake 벗어나고 싶은데 내게서 떠나줘 내게서 떠나줘 뭐라도 나를 잘 구해줘 도망쳐봐도 거짓 속에 빠져있어 잔인한 숨겨놨던 날 찾아줘 이 거짓 속에 헤어날 수 없어 내 웃음을 들려놔줘 잔인한 이쪽에서 날 꺼내줘 이 고통에서 헤어날 수 없어 넌 나를 구해줘 나를 원해 길을 잃고 헤매이는 나를 원해 Selanjutnya, table of contents yang terdiri dari sequence, joint motion, muscle activity, hukum Newton, dan leverage. Yang pertama ada sequence. Saat lengan memasuki air akan diikuti dengan posisi ekstensi ke depan bahu. Daya tarik bawah air dimulai dengan fase early pull through yang dimana ditandai dengan adanya awalan gerak lengan ke belakang. Telapak tangan dan lengan bawah harus menghadap ke arah belakang dengan ujung jari yang mengarah ke bawah selama mungkin. Titik di mana humerus tegak lurus terhadap sumbu tubuh disebut mid pull through. Setelah lengan keluar dari air, maka fase recovery dimulai, yaitu fase di mana saat lengan diayunkan di atas air untuk membawa lengan pada posisi untuk menarik tubuh sekali lagi. Setelah mid pull through, fase selanjutnya adalah pull through. Fase ini yaitu fase di mana gerakan tangan ke belakang hingga melewati panggul sampai tangan keluar dari air yang diikuti dengan gerakan pada siku. Kemudian joint motion. Sendi yang terlibat pada aktivitas ini yaitu sendi peluru antara bahu dengan lengan, sendi putar pada kepala yang bergerak ke kanan kiri, sendi engsel pada rahang ketika mengambil napas, sendi pada pergelangan kaki yaitu artikulasi talocruralis, dan sendi bahu. Lalu muscle activity. Otot yang terlibat pada daerah samping dan gluteus yaitu musculus gluteus maximus, musculus biceps femoris caput longus, musculus rectus femoris, musculus vastus lateralis. Otot yang terlibat pada daerah femoris anterior yaitu musculus rectus femoris, musculus vastus lateralis, musculus sartorius, dan musculus vastus medialis. Otot yang terlibat pada daerah tibialis anterior yaitu musculus tibialis anterior, musculus extensor hallucis longus, musculus extensor digitorum longus. Otot yang terlibat pada daerah tibialis posterior yaitu musculus gastrocnemius caput medial, musculus gastrocnemius caput lateral, dan musculus soleus. Otot yang terlibat pada daerah tibialis yaitu musculus soleus dan musculus gastrocnemius. Berikut adalah otot yang terlibat, ada musculus sternocleidomastoideus,
Clavicula, musculus deltoideus, musculus pectoralis major, musculus serratus anterior, musculus triceps brachii caput longus, musculus triceps brachii caput lateral, musculus latissimus dorsi, musculus biceps brachii, musculus brachialis, musculus extensor digitorum, musculus extensor carpi radialis brevis, musculus flexor carpi radialis. Otot yang terlibat pada daerah curis dan pedis ada musculus extensor digitorum longus dan musculus extensor hallucis longus. Otot yang terlibat pada daerah antebrachi yaitu musculus brachio radialis, musculus flexor carpi ulnaris, musculus extensor carpi ulnaris, musculus extensor digitorum et digiti minimi, musculus extensor carpi radialis brevis, musculus palmaris longus, musculus flexor carpi radialis, musculus flexor digitorum superficialis. Otot yang terlibat pada daerah coli yaitu musculus trapezius dan musculus sternocleidomastoideus. Selanjutnya hukum Newton. Pada berenang gaya bebas terdapat hukum Newton 3. Karena pada saat berenang tangan kita bergerak ke belakang atau gaya aksi sehingga tubuh kita akan bergerak ke depan yaitu gaya reaksi. Dorongan adalah kekuatan yang mendorong perenang maju dan ditimbulkan oleh gerakan lengan dan gerakan kaki perenang. Sebenarnya gerakan maju ini ditimbulkan oleh tekanan yang disebabkan oleh gerakan lengan dan kaki ketika lengan dan kaki itu mendorong ke belakang. Suatu prinsip mekanika gaya adalah hukum ketiga mengenai gerakan kaki dari Newton yaitu hukum aksi reaksi. Dalam hukum itu dinyatakan bahwa tiap aksi mempunyai reaksi berlawanan yang sama. Misalnya, jika seorang perenang mendorong ke belakang dengan kekuatan 25 kg dengan lengannya dan 5 kg dengan kakinya, kekuatan resultan 30 kg digunakan untuk mendorong maju. Newton menyatakan bahwa setiap aksi mempunyai reaksi berlawanan yang sama. Dengan kata lain, reaksinya tepat berlawanan arahnya atau 180 derajat dari aksinya. Apabila seorang perenang menekan air langsung ke bawah, reaksinya mendorong langsung ke atas. Selanjutnya, leverage. Pada berenang gaya bebas ini terdapat leverage jenis 3. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.